Mungkin khusus untuk kopi, Mas, terdampak lahan perkebunan kopi begitu ya, akibat banjir yang terjadi di Sumatera. Oke, kita tahu mayoritas kopi-kopi Arabica Indonesia itu ditanam di kedataran tinggi dan cukup banyak sekali itu di Sumatera Utara dan Aceh specifically. Nah, kebetulan banget dampaknya itu di Aceh Tengah. Kalau kita tahu itu mayoritas mereka di sana petani adalah petani kopi. Jadi mungkin secara langsung kopi ada di kedataran tinggi, jadi nggak langsung terdampak dengan banjir, tapi kebun-kebun kopi yang di lereng-lereng sungai itu semua terdampak. Tapi yang terdampak paling banyak adalah akses mereka. Jadi selama banjir itu akses dari kebun kopi ke pengeringan atau pengolahan kopi itu sangat sulit sekali. Jadi banyak kopi itu yang mandek di sana tidak bisa dikeluarkan dari Aceh. Nah, itu merusak rantai pasokan kopi sampai ke Medan, even sampai ekspor. Dan sejauh mana ini berpengaruh ya tentunya kepada mungkin pergerakan harga kopi. Kita berbicara nasional dulu deh, karena sebetulnya demand akan kopi Aceh Gayo, Mandailing, Sumatera Utara, ini kan sangat besar ya, dan tadi kan terpengaruh juga oleh akses di mana ini sulit begitu untuk mengirimkan kopi keluar dari wilayah tersebut begitu. Nah, ini seperti apa akhirnya berpengaruh juga kepada supply dan juga demand kopi dan harga kopi secara nasional? Kalau kita lihat di mulai dari bulan 12 sampai ke bulan Januari sekarang ini, emang pasokan kopi dari Sumatera Utara atau dari Aceh Gayo itu sangat sulit untuk keluar dari kebun sampai ke pengolahan kopi. Nah, itu juga jadi satu logistik jadi naik. Yang tadinya ke Medan, dari Aceh Gayo ke Medan, dari Takengon ke Medan cuma makan waktu 8 jam, 9 jam, sekarang bisa makan waktu 2 hari. Nah, walaupun akses sekarang sudah mulai pulih, sudah mulai jalan kembali, tapi masih banyak penumpukan kopi yang masih belum bisa keluar dari Aceh Gayo. Jadi pelan-pelan sudah mulai dikeluarkan. Nah, otomatis dari segi ekspor pun juga jadi delay. Yang seharusnya dikirim di bulan Desember, sekarang harus dikirim di bulan Januari, even sampai Februari, sampai Maret ke depan. Jumlah pasokan yang masih tertahan berapa banyak sebetulnya, Mas? Apakah ada datanya gitu? Data belum kesimpul semuanya, tapi setahu saya masih banyak sekali. Jadi masih banyak ekspor yang di Medan itu masih terkena delay. Nah, tapi mereka lagi mencoba untuk gimana bisa mempercepat semuanya shipment. Baik. Dari mungkin langkah-langkah strategis yang perlu dilakukan ya. Tadi karena balik lagi artinya demand kopi ini kan sebetulnya masih sangat banyak begitu, dan terus diprediksi juga akan terus meningkat. Tapi di sisi lain juga kita tadi menghadapi sebuah situasi yang cukup pelik begitu ya, di mana stoknya ini justru tertahan akibat infrastruktur yang rusak begitu karena banjir, bencana begitu. Dan ini kita ketahui juga pembangunan infrastruktur mungkin membutuhkan waktu ya, dan ini juga menjadi pertanyaan tentunya langkah-langkah strategis yang bisa dilakukan sejauh ini seperti apa begitu, mungkin Pak, masukan dari asosiasi sendiri seperti apa? Sebenarnya kalau kita lihat buat ekspor, langkah-langkahnya adalah emang kita gimana bisa satu, kita bisa renegosiasi dengan buyer-buyer yang di luar negeri, apakah kita bisa diversify into other portfolio, misalnya kalau nggak kopi Aceh Gayo, apakah kita bisa kopi dari Jawa Barat atau dari Bali gitu. Tapi kayak kita tahu emang kopi itu punya ciri khas profil yang berbeda-beda gitu. Jadi mau nggak mau kita harus nunggu, kita harus negosiasi ulang apakah kopi ini bisa ada delay shipment dan lain-lain. Dan kita tahu kopi juga salah satu komoditi yang cukup fluktuatif. Jadi harga pun itu bisa ngejolak naik turun tiap hari berdasarkan kenaikan turun dolar gitu. Jadi ada some buyers yang cukup friendly, dia mau it's okay, we know it's a force majeure, jadi kita bisa tunggu. Tapi ada juga sebagian roastery dari luar negeri yang mendesak untuk pengen kopinya cepat dikirim gitu loh. Jadi sekarang ini trader-trader di Medan itu emang lagi
bukan pusing tapi mencari solusi apa yang kita bisa melakukan.